Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita balik lagi di program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan hari ini kita masih bicara tentang culture ya, atau budaya. Dan kalau kabarnya indikasinya mungkin Smart Business sudah bisa jawab gitu. Kalau budaya itu bisa diukur dengan hasil kinerja, bisa diukur dengan pencapaian dari perusahaan, bisa diukur dengan komitmen dari para SDM-nya, bisa diukur dengan tingkat disiplin dari para people-nya. Nah, itu sok taunya saya aja gitu loh. Nah, kali lo ke situ juga pemikirannya. Tapi ternyata ada pola ukur lainnya yang ini akan dijabarkan oleh Pak Eloy Zaluku. So, Pak Eloy, can culture be measured? How? Thank you, Mas Daryl. Jadi sebetulnya yang menarik ada mbahnya culture, atau bahkan bisa disebut the father of organizational culture, Profesor Edgar Schein namanya. Itu pernah memberikan kalimat yang menarik bahwa culture survey tidak dapat mengukur budaya sebuah organisasi. Nggak bisa katanya. Jadi survei budaya itu nggak bisa. Jadi jangan digunakan. Nah, ini bisa menjadi kalimat yang provokatif, karena kalau tidak menggunakan culture survey, lalu gimana caranya? Karena toh harus diukur toh, harus diaudit toh, Mas Daryl. Loh, kenapa harus diukur? Nah, ini dari pemikir yang lain mengatakan bahwa if you cannot measure it, you cannot manage it. Kalau nggak bisa diukur, nggak bisa dikelola. Itu sangat terkenal dalam dunia manajemen. Jadi apapun yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikelola. Jadi kalau Mas Daryl ngomong pada istri, aku sayang kamu. lalu ditanya, buktinya apa? Gimana cara mengukurnya? Nah, itu mesti ada ukurannya. Misalnya apa yang ideal ya? Nah, ini yang maksud dari Pak Edgar Schein. Masing-masing orang itu punya keunikan jawaban sesuai dengan harapan masing-masing istri. Kalau kemudian Mas Daryl mengatakan kepada istri dan istri setuju bahwa ukuran cintaku kepadamu adalah berapa banyak waktu luang yang kusiapkan untukmu. Berarti time, quality time. Tetapi kan tidak semua istri mengharapkan quality time, Mas Daryl. Ya, betul. Kan ada istri yang merasa ada waktu, nggak ada waktu, nomor 2 buat gua. Yang penting transferannya, Om. Ya. Nah, ini maksud dari Edgar Schein. Kalau survei itu biasanya tuh menggeneralisasikan gitu loh, Mas Daryl. Jadi ada beberapa dimensi yang diukur. Tadi kinerja. Bisa aja mengukur mengenai gaya kepemimpinan. Tapi Pak Edgar Schein mengatakan, tunggu, masing-masing perusahaan itu unik loh. Bahkan di dalam culture perusahaan bisa ada subculture-nya lagi. Bahkan ada culture-culture kecil lagi, karena masing-masing orang unik. Nah, nanti kita lihat bahwa sebenarnya beliau itu mau mengedepankan metode riset yang namanya adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi, kan masing-masing peneliti, masing-masing profesor punya mazhabnya sendiri. Cuman, smart listeners dan sahabat TML, sekalipun aku sangat menghargai Pak Edgar Schein, aku juga pertama kali belajar ilmu leadership and culture dari beliau. Tetapi nyatanya, Mas Daryl, kualitatif research itu lama. Lama. Karena itu ya, di dalam bukunya beliau bilang, cara beliau membantu klien-klien perusahaan-perusahaan di seluruh dunia itu, caranya observasi.
Jadi beliau bisa datang tuh mengikuti meeting di perusahaan itu. Beliau hanya duduk aja dengerin. Lalu nanti ada catatan, dia tulis-tulis catatan-catatan kecil. Dia bisa kunjungan ke pabrik beberapa kali, ya toh. Dia bisa kunjungan menemani orang-orang itu kalau ketemu dengan klien. Ya dibayar berapa besar? Dibayar berapa gede? Itu kalau perusahaan multinasional dengan uangnya gede ya bisa bayar. Nah, kalau kita bayar perusahaan, kalau kita kliennya perusahaan-perusahaan kecil, lalu kita habiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk observasi culture, ya nggak akan jadi apa. Iya, betul-betul. Oke, jadi Mas Daryl, pertanyaannya, bisakah culture diukur? Harus bisa. Harus bisa. Karena apapun yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikelola, ya kan? Tetapi kemudian bagaimana caranya? Ada yang menggunakan quantitative research, biasanya menggunakan survei kuesioner, itu yang tadi Pak Edgar Schein tidak mau. Lah kenapa dia tidak mau? Nah, dijelaskan. Ada seorang pakar budaya organisasi yang lain lagi. Kalau ini seorang ibu, namanya adalah Naomi Stanford. Beliau menuliskan buku berjudul Organizational Culture, dan beliau mengatakan begini, ya. Kenapa Edgar Schein mengatakan itu? Dia teliti, dia bilang begini. Karena riset yang dilakukan dengan cara survei, biasanya yang menggunakan kuesioner itu, mereka tuh pertama-tama memilih topik yang mau dimasukkan untuk diteliti, untuk diriset, ya. Misalnya gaya kepemimpinan. Nah, bisa juga dengan tadi customer satisfaction and loyalty-nya misalnya. Tadi Mas Daryl sudah mengatakan disiplin karyawannya, betul. Tetapi kemudian bahwa ada kekurangan-kekurangannya, ya ada. Makanya nanti si Ibu Naomi Stanford ini mengatakan ya udah, kita tetap menggunakan survei atau quantitative research, tapi juga ditambah dengan qualitative research. Itu berarti menggunakan apa? Biasanya interview, Mas Daryl. Kita wawancara. Jadi kalau kami membantu klien-klien, dari hasil survei tadi, kita asumsikan saja, katakanlah ini validitasnya 70%. Misalnya begitu ya. Tetapi untuk mendapatkan sampai 80-90%, maka kita kemudian menggunakan metode kualitatif dengan cara kita melakukan wawancara atau kemudian fokus group discussion perihal beberapa hasil yang bagi kita ini anomali, ini kok berbeda banget, ini kok membingungkan antara jawaban top management dengan middle management dengan staff kok beda sekali. Nah, itu kemudian kita validasi melalui yang disebut dengan interview dan focus group discussion. Nah, namanya berarti apa? Mixed method. Jadi bukan hanya kualitatif, bukan hanya kuantitatif yaitu survei, bukan hanya kualitatif yaitu interview dan focus group discussion, tapi dua-duanya itu disebut sebagai mixed method dan harusnya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, walaupun nanti saya sampaikan ada cara terbaru yang ditemukan oleh beberapa orang yang saya baca dari Harvard Business Review menggunakan teknologi. Nanti saya sharingkan karena keren banget, Mas Daryl. Oke. Pak Eloy, sorry, saya salah sedikit Pak Eloy. Apakah ini nanti akan menemukan sebuah bentuk cara ideal mengetahui interpretasi dari setiap individu? Sebenarnya kalau per individu tidak bisa, Mas Daryl. Oh, nggak bisa ya? Karena yang kita potret itu kan budaya organisasi atau budaya tim atau minimal di level divisi departemennya. Dan itu berarti kumpulan dari seluruh orang yang kita wawancara atau kita survei. Dan biasanya pun kita tidak survei semua. Bayangkan kalau ada 1.000 karyawan-karyawati, ya kan? Biasanya kita mengambil sekian persen saja
yang bisa menjadi sampling gitu ya, kita sampling untuk kemudian menjadi panduan kita di dalam membangun budaya yang baru. Nah, kami menggunakan yang namanya drive model, Mas Daryl. Drive itu kan kalau artinya tuh menyetir kan, mengendarai kan, tetapi itu adalah singkatan. D-nya adalah diagnose. Ya kan? R-nya kita baru renew. Kita rejuvenate, kita refresh. Bagaimana kita bisa merenew, memperbaharui kalau tidak didiagnosa dulu. Nah, seperti itu Mas Doni. Oke. Kalau gitu kita break dulu ya, Pelo ya. Biar lebih santai. Gak jadi berat kan bahasan kita, jadi santai kan? Ini santai, mantap. Oke, kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Oh ya, Smart Listeners jangan hanya pasif saja, tapi boleh bertanya, berkomentar di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.